Prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk. Satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah atau PPN. Dengan demikian, pernikahan seseorang sah menurut syariat dan diakui secara resmi oleh negara. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya tahapan ini. Mereka mengutamakan masalah lain seperti pesta pernikahan, prosesi adat, foto dan video prewedding, dan sebagainya. Akibatnya, ada beberapa peristiwa nikah yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan karena syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencatatan pernikahan tidak lengkap. Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah pernikahan duda cerai. Menurut syariat Islam, seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya bisa menikah lagi tanpa masa iddah atau penantian. Jadi, ia bisa segera menikah lagi setelah resmi mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama. Namun, dari sisi administrasi negara, dimungkinkan terjadinya dokumen pernikahan ganda ketika seorang duda cerai menikah lagi, sebab ia masih memiliki peluang untuk rujuk dengan mantan istrinya selama masih dalam masa tunggu. Maka, sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimbaga nomor D.4 Romawi /D-17/1979, seorang duda cerai harus menunggu 90 hari setelah perceraiannya. Barulah setelah itu ia bisa mencatatkan pernikahannya yang baru. Masalah lain yang kerap terjadi adalah permasalahan dokumen. Masalah lain yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akte kematian, dan atau akte cerai. Misalnya, laki-laki yang sudah beristri lalu ingin menikah lagi kerap menggunakan modus ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah baru. Mereka memalsukan KTP atau KK, akta kematian istrinya, atau akta cerai. Setelah didaftarkan ke KUA, ditemukan bahwa dokumen-dokumen itu palsu, sehingga pendaftaran nikah mereka dibatalkan. Dan ada beberapa contoh kasus lain yang berakibat pada tertunda atau batalnya rencana pernikahan calon pasangan suami istri. Karenanya, setiap calon pengantin harus memperhatikan masalah pencatatan pernikahan dengan segala persyaratan yang menyertainya. Langkah paling mudah agar rencana pernikahan Anda lancar jaya adalah mendatangi penghulu atau pegawai pencatat nikah PPN di kantor urusan agama KUA setempat sebelum persiapan-persiapan lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan sehingga masyarakat bisa dilayani dengan mudah, murah, dan efektif. Kualitas pelayanan KUA sebagai unit kerja Kementerian Agama yang mengurusi pencatatan pernikahan pun semakin baik. Masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan mendaftarkan pernikahan dengan cara-cara yang lebih mudah. Jadi, sebelum merancang pesta walimatul arus, memilih lokasi foto atau video pre-wedding, dan sebelum mempublikasikan rencana pernikahan di media sosial, datanglah lebih dulu ke KUA untuk memastikan kelengkapan syarat-syarat. Tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan. Setelah Anda bersepakat untuk menikah dan telah menetapkan waktu untuk melaksanakan akad nikah, segera daftarkan diri ke penghulu atau PPN di kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal calon istri. Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangat mudah. Secara umum, ada 3 tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran, kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara yang paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan Anda adalah mendatangi petugas di KUA.
Pada beberapa KUA yang sudah memiliki laman internet, Anda bisa mengunjungi laman KUA tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan. Secara umum, berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa nikah Anda. Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA. Mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua Anda dan pasangan Anda. Dalam kurung N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7. Petugas di KUA akan memandu Anda selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa atau lurah di tempat Anda. Langkah lainnya, Anda mendatangi kantor kepala desa atau lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus menandatangankannya kepada kepala desa atau lurah. Kedua, mendatangi kantor kepala desa atau kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan distempel. Ketiga, menemui penghulu atau PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu atau PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, Anda dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan kursus calon pengantin atau Suscatin yang disiapkan oleh KUA. Keempat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar 600.000 ke bank Persepsi. Jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah, jika akad nikah dilakukan di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun. Kelima, mengikuti kursus calon pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh kantor urusan agama. Setelah tahapan-tahapan itu ditempuh, yang harus Anda lakukan berikutnya adalah mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, menghafalkan ijab kabul, dan menyepi dari keramaian hingga hari H pelaksanaan akad nikah. Biarkan semua urusan-urusan teknis walimah ditangani oleh kawan dan kerabat Anda. Itu adalah tahapan-tahapan umum yang dapat ditempuh para calon pengantin untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan. Namun, karena perbedaan wilayah dan latar belakang pribadi setiap calon pengantin, ada beberapa syarat dan langkah khusus yang akan dipaparkan di bagian akhir dari tulisan ini. Dan sebelum menjelaskan secara detail langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pasangan calon pengantin, perlu kami jelaskan beberapa istilah berkaitan dengan formulir dan syarat-syarat tersebut. 1. Kartu tanda penduduk atau KTP adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun. 2. Kartu keluarga atau KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. 3. Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 4. Formulir model N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. 5. Formulir model N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. 6. Formulir model N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin. Formulir model N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. 8. Formulir model N5 adalah surat izin orang tua bagi calon pengantin, pria maupun perempuan, yang belum berusia 21 tahun. 9. Formulir model N6 adalah surat keterangan kematian
bagi calon pengantin yang suami atau istrinya telah meninggal dunia. Surat ini ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau pejabat setara lainnya. 10. Formulir model N7 adalah surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada kepala KUA setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali. 11. Surat keterangan wali adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki hak wali atas seorang perempuan. 12. Akta cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan pengadilan agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian. 13. Dispensasi camat adalah surat dispensasi yang dikeluarkan camat untuk pelaksanaan akad nikah yang didaftarkan kurang dari 10 hari sebelum hari H pelaksanaan akad nikah. 14. Surat izin atasan adalah surat dari pejabat berwenang di lingkungan Polri atau TNI yang memberikan izin kepada anggotanya untuk menikah. 15. Dispensasi pengadilan agama adalah ketetapan hakim pengadilan agama yang memberikan dispensasi bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan atau calon pengantin perempuan yang belum berusia 16 tahun. Rekomendasi pengadilan agama adalah ketetapan hakim pengadilan agama yang ditujukan kepada PPN atau kepala KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantin yang walinya enggan menjadi wali nikah atau wali adol. 17. Surat izin poligami adalah surat izin yang diberikan oleh hakim pengadilan agama kepada seorang laki-laki untuk berpoligami. Selanjutnya kita akan membahas beberapa catatan penting yang harus diperhatikan para calon pengantin sebelum mendaftarkan pernikahan mereka. Memastikan akurasi data dan keaslihan dokumen. Seringkali terjadi setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah telah diserahkan, pengantin datang ke kantor urusan agama mengeluhkan adanya perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP dan akte lahir. Kemudian mereka meminta agar data yang salah itu diubah dan disamakan dengan data pada dokumen kependudukan lainnya. Sayangnya, perubahan tidak dapat dilakukan karena data itu telah tersimpan dalam lembar dokumen negara. Selain itu, saat ini sebagian besar KUA telah menggunakan alat cetak khusus untuk mencetak data-data pada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA, Anda sendiri harus memastikan keakuratan dan kesamaan data-data diri Anda dan pasangan Anda yang tertera pada berbagai dokumen kependudukan. Pastikan bahwa nama dan tanggal lahir Anda sama antara yang tercatat pada KTP, kartu keluarga, akta nikah, dan atau ijazah. Jika ada perbedaan baik pada nama maupun tempat dan tinggal lahir, pilih salah satu dokumen kependudukan yang akan dijadikan patokan oleh penghulu atau PPN dalam menuliskan data diri Anda. Sebagai contoh, jika ada perbedaan kata atau huruf pada nama antara yang tertera di KTP dan akta lahir, pilihlah salah satunya untuk dijadikan dasar dalam penulisan data diri Anda pada buku kutipan akta nikah. Pastikan juga kesamaan data diri Anda yang dituliskan pada form-form pernikahan N1 sampai dengan N7 agar tidak membingungkan dan menyulitkan petugas di KUA dalam proses pencatatan. Langkah penting berikutnya adalah memastikan keaslian dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran. Banyak kasus terjadi rencana pernikahan ditolak dan dibatalkan karena fotokopi KTP dan akta cerai yang dilampirkan palsu. Hal ini menjadi semakin penting
karena saat ini banyak pasangan yang bertemu dan berkenalan di dunia maya atau melalui media sosial, kemudian memutuskan untuk menikah. Ada juga pasangan yang bertemu melalui biro jodoh atau sejenisnya. Mereka ini tidak benar-benar saling mengenal di dunia nyata. Maka, sebelum pendaftaran pernikahan, teliti dan periksa keaslian data calon pasangan agar Anda tidak terjebak oleh banyak orang yang memalsukan status dan data kependudukan untuk memenuhi hasrat mereka, seperti berpoligami atau bahkan human trafficking. Salah satu dokumen yang banyak dipalsukan adalah akta cerai. Karenanya, sebelum mendaftarkan diri ke KUA, mintalah akta cerai pasangan Anda lalu periksa keasliannya dengan mengunjungi situs badiluck.net. Dan berikut adalah langkahnya. 1. Masuklah ke situs info perkara badiluck.net, kemudian di panel sebelah kiri informasi publik dan pelaporan, pilih informasi perkara. 2. Selanjutnya, pada kolom yang tersedia, pilih PTA atau MS yang Anda tuju. 3. Lalu pilih juga pengadilan agama yang dimaksud, serta tuliskan nama pihak yang berperkara dan isikan pula nomor perkara serta tahunnya. Setelah semua dipilih, klik tampilkan. Akan tersaji informasi perkara yang Anda maksud. Jika perkara tidak ditemukan, sangat mungkin nomor perkara itu palsu alias bodong. Catatan, fasilitas ini baru untuk nomor perkara mulai tahun 2010 ke atas. Dokumen lain yang juga kerap dipalsukan adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga. Jika pasangan Anda telah berusia 30 tahun ke atas dan status perkawinan di KTP atau KK belum kawin, maka penghulu atau PPN akan meminta persyaratan lain, yaitu surat pernyataan belum pernah menikah yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Maka, demi kelancaran rencana pernikahan, pastikan keaslian dan keakuratan data diri Anda juga pasangan Anda. Prosedur pendaftaran nikah pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama. Jika pasangan yang hendak menikah berasal dari satu wilayah KUA kecamatan yang sama, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, masing-masing calon pengantin pria dan perempuan mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan. Kemudian mendatangi kantor urusan agama untuk mendaftarkan pernikahan dengan membawa serta A. Syarat-syarat wajib bagi calon pengantin perempuan. 1. Formulir model N1, N2, N3, N4, dan N7. 2. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 3. Fotokopi akte lahir. 4. Surat keterangan wali. 5. Pas foto 2x3 3 lembar dan 4x6 2 lembar. Bagi calon pengantin pria, 1. Formulir model N1, N2, dan N4. 2. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 3. Fotokopi akte lahir. 4. Pas foto 2x3 3 lembar dan 4x6 2 lembar. B. Syarat-syarat kondisional atau sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin. 1. Akta cerai atau akta kematian bagi calon pengantin dengan status duda atau janda. 2. Buku kutipan akta nikah lama bagi calon pengantin duda atau janda yang ditinggal mati. 3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti dispensasi camat, rekomendasi pengadilan agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya. Kedua,
calon pengantin perempuan atau wali atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah kepada penghulu atau PPN di KUA kecamatan setempat dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Ketiga, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh penghulu atau PPN, calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNPB melalui Bank Persepsi atau Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara sebesar Rp600.000 jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akad nikah dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan calon pengantin. Keempat, calon pengantin dan penghulu atau PPN menyepakati tempat dan waktu, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan akad nikah. Kelima, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan yang disediakan oleh kantor urusan agama. Keenam, calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus. Perkawinan pasangan dari wilayah KUA yang berbeda. Jika pasangan yang hendak menikah berasal dari wilayah KUA kecamatan yang berbeda, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, calon pengantin pria mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan, kemudian menyerahkan kepada calon pengantin perempuan untuk didaftarkan di KUA setempat. Berkas persyaratan yang harus diserahkan adalah: A. Syarat-syarat wajib. 1. Formulir model N1, N2, dan N4. 2. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 3. Fotokopi akta lahir. 4. Pas foto 2x3 3 lembar dan 4x6 2 lembar. B. Syarat-syarat kondisional sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin berupa: 1. Akta cerai atau akta kematian bagi calon pengantin dengan status duda. 2. Buku kutipan akta nikah lama bagi calon pengantin duda yang ditinggal mati. 3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi pengadilan agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya. Kedua, calon pengantin perempuan melengkapi syarat-syarat untuk mendaftarkan pernikahannya yang meliputi: A. Syarat-syarat wajib. 1. Formulir model N1, N2, N3, N4, dan N7. 2. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 3. Fotokopi akte lahir. 4. Surat keterangan wali. 5. Pas foto 2x3 3 lembar dan 4x6 2 lembar. B. Syarat-syarat kondisional sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin berupa: 1. Akta cerai atau akta kematian bagi calon pengantin dengan status janda. 2. Buku kutipan akta nikah lama bagi calon pengantin janda yang ditinggal mati. 3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi pengadilan agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya. Ketiga, calon pengantin perempuan atau wali atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Keempat, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh penghulu atau PPN, calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNPB melalui Bank Persepsi, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara
sebesar Rp600.000 jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akad nikah dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan calon pengantin. Kelima, calon pengantin dan penghulu atau PPN menyepakati tempat dan waktu, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan akad nikah. Keenam, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan yang disediakan oleh kantor urusan agama. Ketujuh, calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus. Perkawinan pasangan WNI di luar negeri. Jika Anda menetap di luar negeri untuk jangka waktu tertentu, kemudian hendak menikah dengan sesama warga negara Indonesia di negara tersebut, maka pencatatan pernikahannya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian, dalam waktu 1 tahun setelah Anda dan pasangan Anda kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan Anda harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal Anda berdua. Perkawinan dengan warga negara asing. Jika salah satu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, adalah warga negara asing (WNA), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Bagi calon pengantin WNI, syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat-syarat di atas. Dan bagi WNA yang menikah dengan WNI di wilayah hukum Indonesia, maka ia harus membawa surat izin untuk menikah dari kedutaan besar atau dari kantor perwakilan negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Persyaratan lainnya adalah tanda lapor diri yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, resort setempat. Perkawinan yang belum dicatat di kantor urusan agama. Jika Anda telah menikah dengan pasangan Anda, tetapi pernikahan Anda tersebut tidak atau belum dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan, maka Anda harus mendaftarkan pernikahan Anda tersebut ke pengadilan agama untuk dikukuhkan atau isbat nikah. Kemudian hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan Anda. Jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintahkan kepala KUA di tempat tinggal istri Anda untuk mencatatkan pernikahan Anda sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah Anda lakukan. Dalam kasus ini, persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mencatatkan pernikahan hanyalah ketetapan hakim pengadilan agama mengenai keabsahan pernikahan Anda serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah. Anda juga tidak dipungut biaya apa-apa untuk pencatatan nikah jenis ini. Prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari pengadilan agama. Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mencatatkan pernikahannya. Ketentuan ini berkaitan dengan calon pengantin di bawah umur, calon pengantin yang hendak berpoligami, dan calon pengantin yang wali nikahnya atau wali mujbir tidak mau menjadi wali atau dikenal dengan istilah wali atol. Jika Anda termasuk dalam salah satu kategori di atas, maka yang harus Anda lakukan adalah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian mendaftarkan pernikahan Anda ke KUA tempat tinggal calon istri. Karena ada kekurangan persyaratan, yakni rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan agama, penghulu atau PPN akan menerbitkan surat permintaan untuk melengkapi persyaratan N8 dan kemudian surat penolakan pendaftaran nikah N9. Kemudian Anda membawa semua berkas persyaratan pernikahan dan surat penolakan dari penghulu atau PPN ke pengadilan agama.
dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan agama. Barulah kemudian Anda mendaftarkan kembali pernikahan Anda ke kantor urusan agama, lengkap dengan salinan surat keputusan hakim pengadilan agama atau dispensasi nikah di bawah umur, izin poligami, atau rekomendasi wali adol. Ketentuan khusus mengenai biaya nikah. Tidak ada biaya yang harus Anda keluarkan untuk melaporkan semua pelayanan di kantor urusan agama kecamatan, termasuk dalam pencatatan pernikahan, jika akad nikah dilakukan di KUA atau di balai nikah. Jika akad nikah dilakukan di luar kantor atau di luar balai nikah, Anda harus menyetorkan biaya NR melalui bank persepsi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Berikut ini beberapa ketentuan seputar biaya nikah. A. Nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp0. B. Nikah di luar kantor KUA dikenakan tarif Rp600.000. C. Nikah di kantor KUA pada hari libur dan luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar kantor KUA, yaitu Rp600.000. D. Pasangan nikah yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp0 dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari lurah atau kepala desa setempat yang diketahui oleh camat. E. Pengenaan tarif Rp0 bagi warga tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana. F. Pencatatan nikah yang dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan agama melalui isbat nikah dikenakan tarif Rp0. Biaya pencatatan nikah harus disetorkan langsung oleh calon mempelai ke bank persepsi, kecuali di wilayah kecamatan yang tidak terdapat layanan bank persepsi. Di wilayah seperti itu, calon pengantin dapat membayar biaya NR melalui petugas penerima setoran atau PPS yang ada di KUA kecamatan. Setelah menyetorkan biaya pencatatan nikah, calon mempelai menyerahkan salinan slip pembayaran kepada pegawai pencatat nikah atau PPN, dan kemudian PPN menetapkan jadwal penataran atau kursus calon pengantin yang harus diikuti oleh kedua mempelai. PPN menyerahkan surat pengadilan yang dilampiri jadwal kursus calon pengantin kepada kedua mempelai. Penutup. Pemerintah melalui kantor urusan agama terus meningkatkan pelayanan dalam urusan pendaftaran dan pencatatan pernikahan. Berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah dijelaskan di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para calon pengantin itu sendiri. Jika masyarakat atau calon pengantin memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat yang ditetapkan syariat, fikih, maupun syarat-syarat administratif, KUA pasti memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan jika ada pasangan calon pengantin yang ingin mencatatkan pernikahannya pada hari yang sama ketika ia mendaftar, KUA akan melayaninya dengan baik jika semua syarat lengkap termasuk dispensasi dari camat. Pelayanan prima juga diberikan kepada calon pengantin yang tidak mampu dan ingin melaksanakan akad nikahnya di luar balai nikah, atau calon pengantin yang berada di wilayah yang terkena bencana. Penghulu atau BPN pasti akan melayani mereka dengan kualitas pelayanan yang sama baiknya. Karenanya, sebelum memutuskan hari H pelaksanaan akad nikah dan pesta resepsi pernikahan, periksalah semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Dan KUA senantiasa terbuka untuk memberikan konsultasi dan penjelasan mengenai pendaftaran dan pencatatan pernikahan Anda.
Dasar Hukum Pencatatan Nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama kecamatan.